Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita kembali bertemu di dalam pemberitaan firman dalam ibadah kita. Hari ini saya ingin kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, bekerja tidak menjadi lelah. Ayatnya di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka akan naik terbang dengan sayap seperti burung nasar. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, apa saudara pernah lelah? Kita pernah lelah, saudara. Tetapi Tuhan mengatakan kalau kita naik terbang seperti burung Raja Wali atau burung nasar, saudara, kita tidak menjadi lelah. Kita tidak menjadi lelah. Saudaraku, kadang-kadang kita melihat orang mengatakan, saya ini udah capek, saya ini udah lelah, saya udah bosen, saudara. Saudara, kenapa bosen? Kenapa lelah? Kenapa capek? Karena tidak naik sayap burung nasar. Itu masalah, saudara. Itu yang jadi masalah. Jadi sering kita mengatakan, sering saudara mendengar, udah capek, aku udah lelah. Bahkan ada yang mengatakan, aku pengen mati saja. Saudara, kenapa? Karena tidak naik burung nasar. Kalau saudara naik burung nasar atau burung Raja Wali, saudara tidak akan mengatakan demikian. Saudara akan mengatakan indahnya pemandangan ini. Indahnya pemandangan ini. Sebab dari atas saudara akan melihat pemandangan-pemandangan yang sangat indah yang tidak bisa lihat dari bawah. Saudara, dari bawah orang mungkin lihat sesuatu, tapi dari atas itu tidak, saudara. Ada seorang anak kecil sudah diajak sama bapaknya, dia pergi ke satu mall, lalu dia masuk ke lift. Nah, sampai di lift, saudara, anak kecil ini dia digandeng sama bapaknya. Di lift itu banyak orang, saudara. Lalu kemudian mereka ada di sana, si anak kecil itu dia bingung. Semua ngelihat kaki-kaki orang. Semua ngelihat itu, saudara, seperti kaki. Dia lihat semua adalah kaki orang. Lalu dia menangis, saudara. Tapi saudara, kalau dia ada di atas, dia lihat bukan kaki tapi wajah. Banyak manusia, banyak orang. Saudaraku, biar kita mau terbang tinggi, baru kita tidak lelah. Siapa yang tidak menjadi lelah? Kita harus melihat poin-poin ayat ini. Kalau saudara lihat di dalam ayat 27, siapa yang tidak menjadi lelah? 27 dan 28. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidaklah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Saudara, Allah tidak pernah lelah. Allah tidak pernah lesu. Waktu Yesus di muka bumi, apa pernah saudara baca ayat yang Tuhan mengatakan, saya ini capek dari pagi sampai belum makan sekarang ini. Saya ini capek, banyak orang datang kepada saya. Saya ini lelah sama kamu. Pernah saudara baca? Saya baca kok kayaknya nggak pernah Tuhan Yesus ngomong begitu. Saudara, Tuhan tidak pernah bilang lelah. Ya, tidak pernah saudara capek. Dan tidak pernah ada ayat yang mengatakan dia lelah, saudara. Lalu dia lelah, lalu dia minta makan, dia lelah, dia minta minum. Saudara, tidak ada kata itu, saudara, yang di dalam Alkitab bilang. Mengapa Yesus tidak lelah? Mengapa Tuhan tidak capek, saudara? Sebab dia memakai prinsip hidup naik burung nasar, naik burung Raja Wali. Tuhan bahkan berkata kepada semua orang banyak, marilah kepadaku, hai yang berlelah dan bertanggungan berat, aku akan memberikan kepada kamu kesegaran, kesentosaan. Malah ada yang ayat yang bilang begitu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah menjadi lelah. Bukankah ini satu cara hidup yang luar biasa? Kalau kita tidak lelah, kita bisa mengerjakan banyak hal. Apa yang membuat manusia menjadi lelah? Yang membuat manusia menjadi lelah sebenarnya adalah dosa.
Kalau kita hidup tidak berbuat dosa, kita tidak akan bisa lelah, saudara. Kalau hidup kita benar, hidup kita suci, kita tidak lelah. Kita akan bisa jalan, bahkan bisa menembus badai, bisa menembus kekelaman, bisa menembus angin, bisa menembus apapun, saudara. Kalau hidup kita tidak berbuat dosa. Sebab itu, saudara, kita perlu jalan dengan Tuhan dan jalan tidak berbuat dosa. Tuhan telah menebus kita dari dosa. Tuhan mengampuni kita jika kita berbuat dosa. Tuhan dan kita menjaga supaya kita tidak berdosa. Saudara, itu yang ada. Kita bisa hidup tidak berbuat dosa. Sebab dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita bisa terbang tinggi dan tidak lelah. Burung yang terbang tanda tidak lelah. Burung yang jatuh itu yang lelah, saudara. Kalau saudara lihat burung terbang, burung itu nggak lelah. Saudara tidak, itu burung terbang melulu itu capek, itu lelah. Tidak. Burung terbang itu tanda tidak lelah. Yang lelah itu adalah burung yang jatuh, saudara. Jadi kalau saudara terbang terus, saudara tidak lelah. Tapi kalau jatuh, itu lelah, saudara. Jangan kita lelah. Kita terbang terus bersama dengan Tuhan. Terbang tinggi, saudara. Bagaimana bisa terbang tinggi dan tidak lelah? Alkitab mengatakan, Yesaya 40 bilang, menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan, menunggu Tuhan, pasti tidak lelah. Apa maksudnya menantikan Tuhan? Dalam bahasa Ibrani ditulis kawah, artinya mengikat, saudara. Menantikan Tuhan itu artinya mengikat atau memutar atau membuat tali. Jadi saudara, kalau ada tali, saudara, itu dijalin jadi satu lalu diputar, diikat jadi satu kencang, itu namanya menanti. Dalam bahasa Ibrani, kawah. Saudara, bahasa Ibrani seringkali memberikan makna kepada kita. Jadi artinya maksudnya itu mengikat, itu artinya sudah menanti, itu mengikat jadi satu, nempel dengan Tuhan. Itu artinya menanti. Di dalam Septuaginta ditulis hupomeno, itu artinya patuh atau bertahan. Menantikan Tuhan itu artinya mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Diri kita diikat jadi satu dengan Tuhan. Kalau saudara punya tali itu kendor, lilitan tali kendor itu saudara, mau lepas, segera kencangkan. Jangan biarkan tali itu kendor. Jangan biarkan tali itu lepas. Kadang-kadang hidup kita kendor, saudara. Waktu hidup kita kendor, itu tanda tali kita lepas dengan Tuhan. Jangan biarkan kendor. Ketat, saudara. Kencang dengan Tuhan. Kalau kendor, ada orang-orang yang hidupnya kendor, saudara. Dia kendor dengan Tuhan, dia kendor lagi, saudara. Kendor di dalam doa, kendor lagi di dalam pembacaan firman, kendor dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, dia tidak kencang, lalu dia akan lepas. Kalau lepas, jauh dari Tuhan. Nah, Tuhan tidak menghendaki itu. Menantikan Tuhan artinya saudara ketat, kencang dengan Tuhan. Menantikan Tuhan artinya mengencangkan rajutan tali sehingga ketat. Tali yang digabungkan menjadi satu tidak mudah diputuskan oleh apapun. Kalau kita tahu siapa yang memegang tali hidup kita memiliki percaya diri. Kalau saudara tahu siapa yang memegang tali hidup saudara, saudara akan percaya diri. Saudara, ada satu orang, dia berjalan, saudara, di atas tali dengan berani. Saudara, dia berani jalan. Kenapa dia berani? Karena dia lihat, saudara, siapa yang memegang tali itu sehingga dia bisa berani. Bapaknya sendiri. Kalau kita tahu, saudara, yang memegang tali hidup kita adalah Bapak kita, kita berani. Mungkin ada orang yang ada di dalam jurang. Lalu ada seorang mengatakan, dia pegang tali, saudara mengatakan, ayo pegang tali ini, ayo kamu naik. Si orang ini lihat siapa yang megang tali. Kalau yang megang tali ini adalah bapaknya, dia dengan tidak khawatir dia naik ke atas. Yang memegang tali hidup saudara adalah Tuhan. Sebab itu saudara naik, tidak perlu khawatir. Saudara jalan terus. Ketika kita menunggu Tuhan, itu artinya kita menikmati janji Tuhan dengan iman.
sampai janji itu digenapi. Menanti Tuhan atau menunggu Tuhan itu artinya kita menikmati janji Tuhan, saudara, dengan iman sampai janji itu digenapi. Jadi kita tunggu dengan iman sampai janji Tuhan yang diberikan digenapi. Bagaimana Abraham menunggu janji Tuhan digenapi? Dengan iman kepadanya, saudara. Bagaimana Abraham menunggu janji Tuhan digenapi? Ya, dengan iman kepadanya. Dia tunggu, saudara, bahkan sampai akhir. Kelihatannya sampai mau selesai. Sampai rahim Sarah mati, masih menunggu. Dan muncul anak Ishak, saudara. Luar biasa. Kadang-kadang, saudara, ada yang begitu. Menunggu bukan duduk diam. Menunggu adalah berharap kepada Tuhan atas semua kebutuhan kita. Menunggu bukan duduk diam, menunggu. Menunggu Tuhan adalah kesempatan yang baik. Menunggu Tuhan adalah kesempatan yang baik. Sebenarnya kita yang menunggu Tuhan atau Tuhan yang menunggu kita, saudara? Sebenarnya kita yang menunggu Tuhan atau Tuhan yang menunggu kita? Nah, saudaraku, kita lihat sebenarnya apa? Kita menunggu Tuhan atau Tuhan yang menunggu kita? Seringkali Tuhan yang menunggu kita, Tuhan yang menunggu saudara. Tuhan sebenarnya ingin memberi kepada kita, tetapi kita tidak siap. Tuhan ingin memberi kepada kita, tetapi kita tidak siap. Saudara, kita tidak siap untuk menerima pemberian Tuhan. Saudara, kadang-kadang Tuhan mengatakan, ini waktunya aku kasih kamu. Tapi orang itu mengatakan, tidak Tuhan, enggak dulu ya Tuhan, enggak dulu. Kenapa? Karena dia tidak siap. Tuhan mengatakan, ini waktunya kamu. Dia mengatakan, tidak Tuhan, aku belum siap. Akhirnya itu lewat. Jadi saudaraku, Tuhan itu ingin banyak memberi kepada kita, tapi kita tidak siap untuk menerima. Jangan lelah untuk menerima pemberian Tuhan. Jangan lelah untuk menerima apa-apa dari Tuhan, saudara. Sebab Tuhan kalau memberi adalah kalau kita siap untuk menerima. Kalau kita tidak siap untuk menerima, kita tidak akan dapat. Mengapa lelah? Lelah itu datang dari dosa. Jangan lelah, saudara, kita mau jalan terus bersama dengan Tuhan. Jika seseorang menunggu dengan benar, saudara, cirinya adalah selalu mendapat kekuatan. Orang yang menunggu dengan benar, orang yang menanti Tuhan dengan benar, ciri khasnya adalah mendapat kekuatan. Tapi kalau orang menunggu Tuhan tiba-tiba menjadi lelah, pasti ada kesalahan di dalam menunggu Tuhan. Saudara, orang yang menunggu Tuhan makin lama makin kuat. Tidak heran di Alkitab mengatakan Abraham menunggu janji Tuhan. Bukannya lelah, semakin hari semakin dikuatkan. Semakin hari semakin dikuatkan. Itu sebabnya Abraham menunggu dengan benar. Tapi kalau menunggu itu tidak dikuatkan, itu artinya menunggu dengan salah. Ratapan pasalnya yang ketiga ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, saudara. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam. Menanti Tuhan, saudara. Menunggu Tuhan, apa artinya? Mazmur 62 ayat yang kedua. Merindukan Tuhan, saudara. Menunggu Tuhan artinya merindukan Tuhan. Kita rindu akan Tuhan. Seperti Ayub, seperti Daud yang rindu, saudara. Dia mengatakan kerinduannya. Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Daud mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia rasakan, saudara. Dia rindu Tuhan. Dia mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Menunggu Tuhan artinya mendengarkan Tuhan. Amsal 8 ayat yang ke-34. Amsal 8 ayat yang ke-34. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Saudara, berbahagia orang yang mendengarkan daku, katanya, yang menunggu. Saudaraku, mendengarkan Tuhan. Menunggu Tuhan artinya memandang kepada Tuhan. Mazmur 104 ayat 27.
Mazmur 104 ayat 27. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Memandang kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Menunggu artinya hidup untuk Tuhan. Amsal 27 ayat 18. Menunggu Tuhan. Saudara, itu yang kita lihat. Amsal 27 18. Amsal 27 18. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Hidup untuk Tuhan. Menunggu adalah proses pembelajaran Tuhan. Sebab menunggu seringkali lebih sulit daripada bekerja. Ada banyak orang disuruh tunggu oleh Tuhan. Tunggu, tapi dia tidak mau menunggu. Seperti siapa? Raja Saul. Tuhan bilang, tunggu sampai Samuel datang. Tunggu sampai Samuel datang. Tapi pada waktu Raja Saul melihat itu banyak tentara Filistin yang mengepung mengejar orang Israel, dia tidak sabar. Dia membuat korban persembahan. Dan akhirnya saudara, Saul dihentikan jadi raja. Sering orang tidak berani menunggu. Mereka menunggu itu seperti pengangguran. Menunggu itu seperti orang yang tidak ada pekerjaan. Bukan, saudara. Saudara, menunggu adalah proses pembelajaran Tuhan. Kita menunggu Tuhan karena Tuhan itu tahu apa yang harus dibuat. Mendapat kekuatan baru, saudara. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru, saudara. Nah, di dalam bahasa Ibrani, di situ ada kata kalaf yang artinya menukar. Kalaf itu artinya menukar. Mendapat kekuatan baru artinya berganti kekuatan, saudara. Dari kekuatan lama lalu diberi ganti dengan kekuatan yang baru. Itu seperti itu, saudara. Jadi mendapat kekuatan yang baru itu mengganti seperti orang ganti pakaian. Bukan ditambah energi, bukan. Oh, lemah lalu dikasih energi. Seperti orang, saudara, kalau waduh badanku sih capek, lemah. Lalu kemudian dia minum, saudara, suplemen dia minum, tujuannya supaya dia disegarkan lagi. Tidak, saudara, tidak begitu. Tapi Tuhan mengganti dengan kekuatan yang baru. Seperti orang sudah bangun dari tidur, seperti orang baru selesai istirahat. Saudaraku, itu dirubah oleh Tuhan sehingga selalu segar, dan segar. Saudara, Septuaginta menulis dengan kata alaso, artinya mengubah, menggantikan, menukar, memperbaharui seperti orang yang ganti pakaian. Kalau saudara berjalan dengan Tuhan, maka saudara akan diganti oleh Tuhan. Selalu kekuatan baru, kekuatan baru, kekuatan baru. Nah, kata kekuatan atau yang Ibraninya koah, bahasa Yunaninya iskus, itu seperti mendapat tenaga baru. Itu otot-otot yang baru. Itu saudara, ototnya yang tadinya mungkin sudah lemah karena terlalu lelah, tiba-tiba dapat yang baru, saudara. Menukarkan kekuatan manusia yang lemah dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Mengganti kekuatan manusia yang lemah dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Jadi orang yang menunggu Tuhan telah memakai kekuatan Tuhan yang tidak pernah lelah. Inilah luar biasa. Orang yang menunggu Tuhan adalah orang yang memakai kekuatan Tuhan. Orang yang menukar kekuatannya dengan kekuatan Tuhan. Yang tidak pernah lelah. Sehingga dia tidak pernah lelah, saudara. Dan itu terus-menerus tidak lelah, saudaraku. Simpson memakai kekuatan Tuhan untuk mengangkat tiang-tiang, saudara. Dia mengangkatnya dari Gaza dibawa ke Hebron. Lalu Elia memakai kekuatan Tuhan. Musa memakai kekuatan Tuhan. Semua pakai kekuatan Tuhan. Alangkah bodohnya orang percaya, orang beriman. Alangkah bodohnya orang beriman kalau memakai kekuatannya manusia. Pakai kekuatannya Tuhan, maka saudara akan mengalami sesuatu yang indah. Pakai kekuatannya Tuhan, saudara, kekuatan yang luar biasa. Kekuatan baru. Septuaginta mengatakan mereka akan mengeluarkan bulu-bulu, saudara.
Saudaraku, mereka akan mengeluarkan bulu-bulu. Yang maksud dengan mereka adalah itu seperti burung nasar itu, saudara. Saudaraku akan mengeluarkan bulu-bulu yang baru. Burung Raja Wali setelah tua, saudara, dia lelah, dia tidak berdaya. Ada dua yang hal, misalnya burung Raja Wali itu umurnya 40 tahun, saudara, dia sudah tua, lalu sudah tua, akhirnya dia udah lelah, saudara. Dia pilih dua, mau mati atau mau transformasi. Kalau mau mati, ya sudah, dia lelah mau mati, sudah. Tapi jika mau transformasi, dia menunggu selama 150 hari. Nanti bulu-bulu baru itu akan muncul, saudara. Itu yang dilakukannya, saudara. Ketika berumur 40 tahun, saudara, elang atau Raja Wali yang memilih transformasi akan terbang tinggi ke suatu tebing, lalu dia mulai tinggal di situ selama 150 hari. Dia mulai mematahkan paruhnya lebih dulu, saudara. Paruhnya dipatahkan sehingga dia nggak bisa makan. Itu berarti, saudara, dia makan, dia tidak bisa berburu. Karena kuku-kukunya juga dia cabut sehingga kukunya tidak ada, sehingga dia tidak bisa menerkam akan mangsanya. Mulutnya juga, paruhnya, saudara, sudah patah sehingga dia tidak bisa untuk memecahkan daging. Dia makan apa yang ada. Kalau ada makanan di situ dia makan. Kalau enggak, ya sudah, dia nahan lapar atau mati, saudara. Itu yang ada. Tapi dia memilih transformasi. Dia diam saja, saudara. Lalu kemudian bulu-bulunya itu mulai hilang. Pada waktu bulu-bulunya mulai hilang, dia diam saja, saudara. Dia tidak bergerak, seperti mati, saudara. Lalu kena angin, dia merasa kedinginan, tetapi dia diam saja. Selama 5 bulan dia diam saja. Sesudah itu muncul sesuatu yang baru. Tiba-tiba, saudara, dari badannya muncul itu bulu-bulu yang baru. Seperti itulah orang yang menantikan Tuhan. Kalau burung Raja Wali itu menantikan Tuhan, menantikan tumbuhnya bulu-bulu itu selama 5 bulan, 150 hari, saudara. Selama 5 bulan, ya, saudara. Dia nantikan, dia tunggu, dia diam saja, saudara. Mengkerut itu, mulutnya sudah patah sehingga dia tidak memikirkan untuk mengejar lawannya, mengejar mangsanya. Dia diam. Bulunya udah nggak ada, dia diam saja. Kuku-kukunya juga sudah lenyap, dia diam saja. Dia mengkerut saja, dia diam saja, saudara. Dia itu yang dia lakukan. Terus seperti dia menunggu. Tiba-tiba setelah lewat 150 hari, itu sayapnya, bulu-bulunya mulai muncul. Oh, dia jadi muda lagi, dia jadi kuat lagi. Kuku-kukunya mulai muncul, paruhnya mulai muncul lagi, saudara. Lalu dia mulai terbang tinggi, saudara. Itu yang dilakukan oleh burung Raja Wali, saudara. Dia menanti berapa lama burung ini menanti? 5 bulan dia menanti. Berapa lama saudara menanti? Kita tidak tahu. Abraham menanti 25 tahun. Tetapi kekuatan itu akan ada, saudara. Kita lihat, kalau kita berjalan dengan Tuhan tiap hari, tidak menanti lama. Sebab jalan dengan Tuhan itu, saudara, dibaharui setiap saat. Tidak nunggu 5 bulan, tidak, tapi setiap saat. Sebab apa? Roh Kudus ada di dalam kita. Dia mengerjakan pekerjaan yang baru setiap hari, setiap saat, saudara. Burung nasar. Nasar atau Raja Wali atau elang. Ini sejenis, walaupun tidak sama, saudara. Lihat, saudara, nasar itu yang kepalanya merah, saudara. Lihat, lebih gundul dibandingkan dengan Raja Wali. Mereka burung pemakan daging. Tidak sama, saudara. Kita lihat, saudara, dalam banyak hal. Burung Raja Wali, dia terbang, dia kejar mangsanya. Burung nasar, dia menunggu mangsanya. Tetapi, saudara, kedua-duanya pemakan daging. Ya, satu mengejar mangsanya. Mangsanya lari, kejar. Kelinci lari, kejar. Tapi burung nasar, dia menunggu. Mungkin ini burung yang suka menunggu, saudara. Nah, itu yang dilihat. Neser, Raja Wali. Terjemahan baru memangnya menulisnya Raja Wali, tapi teks Ibrani menulisnya Neser. Burung yang dikenal karena kekuatannya. Burung yang dikenal karena kekuatannya, saudara, ukuran kecepatannya cepat sekali.
bulunya yang panjang, ketajaman penglihatannya, kekuatan terbangnya, kekuatan paruhnya, sehingga burung itu disebut burung perobek. Dia bisa merobek, saudara, daging dia robek, itu yang ada, karena neser artinya merobek, saudara. Nah, kita lihat Keluaran 19 ayat yang keempat, Tuhan mengatakan, Dia membawa bangsa Israel keluar dari negeri Mesir seperti naik sayap burung nasar. Saudara. Jadi saudaraku, Tuhan menggambarkan bahwa Dia melepaskan orang Israel dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang tidak dipikirkan, tapi dengan cara seperti Raja Wali. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Dibawa terbang, saudara, dengan burung Raja Wali. Terbang, naik dari tempat rendah ke tempat yang tinggi. Kata Ibrani, Allah adalah naik dari terus. Menantikan Tuhan artinya naik. Saudara, kalau saudara menantikan Tuhan, bukan turun hidup saudara. Menantikan Tuhan itu hidup saudara naik. Ada orang mungkin mengatakan menantikan Tuhan turun. Tidak. Menantikan Tuhan itu naik, saudara. Naik. Mazmur 24 ayat 3, naik ke gunung Allah. Naik dengan sayap, naik. Orang yang menantikan Tuhan itu pasti hidupnya akan naik. Orang yang menantikan Tuhan pasti hidupnya akan naik, saudara. Dia akan naik terus. Saudaraku, orang yang menantikan Tuhan. Kalau saudara menunggu Tuhan, menantikan Tuhan, belajar, maka saudara akan naik terbang dengan Tuhan. Kita belajar untuk menunggu Tuhan. Orang muda boleh lesu, orang teruna boleh jatuh, tetapi orang yang mengikatkan diri kepada Tuhan tidak menjadi lelah. Sebab ia naik di atas sayap burung nasar. Dia naik di atas sayap burung nasar. Oh saudara, sangat indah. Dia akan terbang tinggi. Itu yang ada, sayap burung nasar. Saudara, sayap burung nasar, kata sayap bahasa Ibraninya eber, terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf alef, huruf bet, dan huruf res. Kalau huruf alef ditambah huruf bet, itu artinya af adalah Bapa, saudara. Dengan res artinya istirahat, dibawa terbang tinggi. Itu artinya saudara, dia ada tempat peristirahatan dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara dibawa terbang tinggi, saudaraku, saudara itu seperti beristirahat dengan Tuhan. Luar biasa, Tuhan membawa kita, saudara, naik. Dan kita bisa beristirahat. Kita seperti saudara merasakan apa yang ada. Saudaraku, seperti sayap burung nasar. Sayap ini, saudara, bukan karena kepakannya yang membuat binatang ini terbang tinggi, tetapi pada waktu dia mengembangkan sayapnya, saudara, dia tahu apa yang harus dilakukan. Pada waktu badai datang, dia merentangkan sayapnya, lalu kemudian dia terbang lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Pada waktu dia membentangkan sayapnya lebih cepat lagi. Pertama memang saudara kepak-kepak sayapnya. Setelah kepak-kepak sayapnya, saudara, dia mulai terbang. Tapi sewaktu-waktu dia tidak akan mengepak sayapnya. Burung nasar atau Raja Wali tidak akan terus-terusan mengepak sayapnya. Saudara, dia akan diam. Lalu dia akan mengikuti semua, saudara. Angin itu seringkali kita lihat tentang Roh Kudus. Dia bawa terbang pada waktu kita sudah dengan Tuhan. Kita juga merentangkan sayap kita dan membiarkan Roh Kudus membawa kita. Maka saudara akan dibawa terbang tinggi. Jangan selalu mengepakkan sayapnya. Jangan terus-terusan mengepakkan sayapnya. Capek nanti, lelah saudara. Tapi saudara merentangkan sayap saudara, dan saudara tidak perlu lagi mengepak sayapnya. Saudara, sayap, membentangkan sayap. Sayap artinya perlindungan. Rut berkata kepada Boas, kembangkan sayapmu. Itu artinya melindungi, lindungilah hambamu. Kembangkanlah sayapmu, melindungi hambamu. Saudaraku, Rut meminta perlindungan dari Boas. Rut meminta naungan dari Boas. Itu yang ada, sayap adalah perlindungan. Ada 2 model perlindungan, saudara.
Pelindungan yang pertama seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Tuhan Yesus berkata tentang bangsa Israel. Dia mengatakan, aku seperti induk ayam yang mau melindungi engkau, tetapi engkau tidak mau. Lukas 13 ayatnya yang ke-34. Lukas 13 ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Pelindungan pertama itu seperti induk ayam yang melindungi saudara. Itu anak-anak ayam itu datang berkerumun lalu mulai dilindungi saudara oleh lindung. Sehingga pada waktu ada binatang datang, mungkin ada kucing mau menyerang saudara, tapi dia melindungi dengan baik. Yang kedua saudara, itu mengangkatnya terbang tinggi. Saudaraku, model pelindungan Tuhan yang kedua adalah mengangkatnya terbang tinggi. Ini sama dengan Mazmur 9 ayat 10. Di situ ada kata perlindungan ditulis dengan kata sagaf. Mazmur 9 ayatnya yang ke-10. Dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-10, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saudara, tempat perlindungan di sini adalah diangkat. Kata sagaf artinya diangkat tinggi, saudara, diangkat tinggi. Tuhan, saudaraku, mengangkat tinggi itu ada perlindungan. Jadi ada dua model perlindungan. Nah, yang kita bicarakan ini adalah sayap burung nasar yang melindungi kita, membawanya tinggi. Terbang tinggi artinya menghindari serangan dari bawah. Ketika badai menyerang, naik, saudara, kita naik lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, sehingga badai ada di bawahnya, sehingga semua ada di bawahnya. Saudara, dari mana menantikan Tuhan? Inilah kehidupan orang-orang yang dipimpin roh. Inilah kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Walaupun di dunia banyak hantaman, tetapi ia terbang tinggi. Apa? Menantikan Tuhan, saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan seperti naik sayap burung nasar, lalu dibawa terbang. Dia tidak akan lelah, saudara. Berjalan tidak lelah. Bagaimana bekerja tidak lelah. Hidup dipimpin Roh Kudus tidak akan menjadi lelah, saudara. Tidak capai, hidupnya pasti berhasil. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita pasti berhasil. Hidup dipimpin Roh akan terbang tinggi sampai ke tempat rahasia Allah. Sebab semakin terbang tinggi, semakin daging ini tidak berdaya. Jika ingin berhasil, terbanglah dengan sayap Roh Kudus. Tidak ada cara lain, saudara, menantikan Tuhan. Oh saudaraku, biarkan kita menantikan Tuhan. Alkitab mengatakan Roh Kudus ada di dalam kamu. Roh Kudus ada di dalam kamu. Saudara tinggal mengatakan, kembangkan. Saudara, apakah saudara tahu? Apakah saudara sadar? Apakah saudara mengerti bahwa saudara adalah burung Raja Wali itu? Apakah saudara tahu bahwa saudara adalah burung nasar itu? Ya saudara, yang bisa terbang tinggi. Kadang-kadang ada orang tidak menyadari dirinya adalah anak Allah. Dirinya anggap adalah hanya manusia saja. Tidak, saudara bukan hanya manusia. Saudara adalah anak Allah. Kita adalah anak Allah. Sebab itu saudaraku, terbanglah tinggi. Saudara adalah anak Allah. Sekali lagi saya mengatakan saudara anak-anak Allah yang saudara bisa terbang tinggi. Mari kita terbang tinggi, saudara. Mereka berlari dalam perlombaan sorgawi untuk mahkota kemuliaan, tapi tidak menjadi lelah. Dia terus, saudara, naik. Mereka berjalan dan tidak pingsan, saudara. Mungkin jalannya kasar, tapi saudara bisa terus berjalan. Yesus berlari hanya 3,5 tahun. Ia bisa menyelesaikan pekerjaan Bapaknya. Luar biasa, saudara. Mari saudara kita jalan terus. Pilihan kita, mau terbang atau jalan kaki. Saudara mau terbang atau mau jalan kaki? Jika mau terbang, belajar menantikan Tuhan lalu terbang. Belajar menantikan Tuhan lalu terbang. Saudara, mau terbang atau jalan kaki. Orang-orang di dunia di darat tidak memikirkan terbang. Mereka hanya memikirkan mau jalan kaki atau naik kuda, naik keledai. Tapi kita ada pilihan yang lain, saudara. Bukan naik kuda, tapi terbang tinggi. Jika mau terbang, belajar menantikan Tuhan. Jika mau terbang, belajar menantikan Tuhan. Apakah saudara Raja Wali?
Apakah saudara tahu bahwa saudara burung Raja Wali? Apakah saudara tahu bahwa saudara anak Allah? Saudara anak Allah, mari kita terbang tinggi saudara. Mari kita terbang tinggi. Bagaimana? Kita belajar menantikan Tuhan. Kita belajar tunggu Tuhan. Menantikan Tuhan. Kita menantikan Tuhan saudara. Kita nantikan Tuhan dan terbang tinggi. Mari kita nyanyi satu nyanyian. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Ku nantikanmu. Kau memberiku kekuatan yang baru. Berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan, ku nantikanmu. Ku nantikanmu. Kau memberiku kekuatan yang baru. Berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Saudara adalah burung Raja Wali. Sebab itu saudara terbang tinggilah. Caranya menantikan Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti merenungkan firman Tuhan. Sediakan waktu untuk Tuhan. Sediakan waktu. Saudara menyediakan waktu untuk Tuhan bukannya rugi. Dia tidak akan membuat saudara turun. Saudara menyediakan waktu untuk Tuhan. Tuhan akan membawa saudara naik. Kalau saudara ingin menjadi naik, nantikan Tuhan. Belajar menantikan Tuhan. Berapa lama saudara bisa menantikan dengan Tuhan? Duduk di kakinya Tuhan, saudara akan mengalami yang indah. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan.
Ajar kami bertekun di dalam Engkau, menantikan Engkau. Karena Tuhan berkata, kalau kami menantikan Engkau, maka kami akan dibawa terbang tinggi seperti burung nasar. Dan kami tidak lelah, kami tidak capai, tapi kami dibawa terbang oleh Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tuhan, Kau berbicara lagi bagi kami, biar firman-Mu menghibur, menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang baru kehilangan Tuhan. Kau tolong Bu Kimlan yang juga baru suaminya Kau panggil dia Tuhan, Kau juga tolong Tuhan Yesus. Beri kekuatan, beri keteguhan. Kami ingin Tuhan, dia senantiasa mengalami Tuhan, sehingga Tuhan membawanya terbang seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Terima kasih banyak Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyikan nyanyian Menang Besar di Pihak Kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai saudara. Amin.